Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan boleh kembali anugerahkan kami satu kali kesempatan lagi untuk boleh menikmati berkat Tuhan dan boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami agar kami boleh siap membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan setiap firman yang boleh kami baca, boleh kami simpan dalam hati kami dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, perikop yang akan kita baca pagi hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat ke-35 sampai ke-51. Saya akan bacakan untuk kita semua. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, dan Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari kata Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang padanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Bapak Ibu, satu kali saya pernah bertemu dengan seorang teman yang ceritanya baru menemukan tempat makan bakmi baru yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Waktu ketemu dengan saya, dengan bersemangat dia bercerita kepada saya, "Fit, pernah makan bakmi ini nggak?" "Wah, Fit, saya kasih tahu ya, kamu harus cobain. Ini bakmi terenak yang pernah saya makan. Kenyalnya, gurihnya, manisnya, semuanya pas deh pokoknya. Ya, apalagi kalau pakai jeruk dan sambelnya, nyesel kalau nggak nyoba." Nah, Bapak Ibu, saya yakin ya, kita pernah ketemu dengan teman seperti itu, yang baru ketemu makanan enak, lalu otomatis cerita sama kita serunya luar biasa, ya. Dan dia pengen kita pun juga cobain, ya. Bahkan semakin dia pengen kita ajak kita untuk makan juga, semakin detail ceritanya. Ya, nah kira-kira kita pernah nggak ketemu orang seperti itu? Atau mungkin kita yang juga seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita ketemu ya makanan enak, otomatis dengan detail, semakin detail kita cerita, semakin orang itu pun juga mau ikut makan apa yang kita rasakan. Ya, bahkan ya, sampai mungkin kalau kita berusaha
ya supaya orang itu ikutan sama kita, maka kita pun juga cerita ya, bisa cerita detail tentang deskripsi tempatnya ya, dan bahkan sampai orang itu pun harus ikut sama kita cobain makanan yang baru kita coba. Nah, Bapak Ibu, itu juga pengalaman yang diceritakan oleh murid-murid Yesus yang pertama kali. Ketika pertama kali mereka bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus, ya, yang dimana Mesias itu mereka telah menanti-nantikan begitu lama. Ketika Andreas bertemu dengan Yesus, ia pun cerita kepada Simon Petrus untuk ikut bertemu dengan Yesus. Begitu juga dengan Filipus. Ketika ia bertemu dengan Yesus, ia pun menceritakan pengalamannya kepada Nathanael dan mengajak Nathanael juga bertemu dengan Yesus. Nah, pengalaman Andreas dan Filipus yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus ternyata telah menggerakkan hati mereka untuk juga mau mengajak sahabat mereka bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, sudah sepatutnya ketika kita telah mengalami kasih Allah, kita pun dapat menjadi duta Allah untuk mengajak orang lain bertemu dengan Yesus. Ya, dan seperti orang-orang pada zaman Yesus yang menantikan Mesias, saya percaya zaman sekarang pun banyak orang butuh harapan. Hidup mereka kosong dan seperti nggak punya tujuan. Bahkan banyak sekali orang-orang yang menantikan bagaimana mereka bisa memiliki tujuan hidup yang baru. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan harapan. Tapi melalui kesaksian hidup kita, melalui pengalaman iman kita, bahkan melalui cerita bagaimana kasih Allah itu begitu nyata dalam hidup kita, kita pun dapat mengajak mereka bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi jembatan, untuk menjembatani perjumpaan antara orang-orang dengan Yesus, dengan Allah, dengan Mesias. Walaupun akan ada orang yang meragukan, ya seperti kita juga lihat dari kisah Nathanael, ia juga meragukan tentang Yesus, tapi ketika kita tetap tulus mengajak orang itu bertemu dengan Yesus, maka Allah pun bekerja. Allah pun yang akan menunjukkan dirinya. Allah pun yang akan menyentuh hati setiap orang. Pertanyaan refleksi untuk kita, Bapak Ibu. Ketika kita ingin mengajak orang berjumpa dengan Yesus, pertanyaannya adalah, apakah kita juga telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Atau apakah kita justru belum mengalami perjumpaan itu dengan Yesus, sehingga kita pun enggan menceritakannya? Bapak Ibu, ketika kita ingin bahwa orang lain juga mengenal Yesus, mari terlebih dahulu kita juga datang kepada Yesus, membuka hati kita, dan minta supaya kita pun juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa dalam hidup ini seringkali kami ingin mengajak orang lain mengenal Yesus, tapi kami lupa bahwa kami ternyata juga belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Oh Tuhan, ketika kami ingin mengajak orang lain juga mengenal Yesus, kiranya Tuhan yang terlebih dahulu jamah hati kami. Tuhan yang terlebih dahulu menolong kami untuk bisa merasakan kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Menolong kami untuk memiliki iman yang lebih kuat, iman yang tidak khawatir, iman yang tidak takut, dan iman yang percaya bahwa Yesus yang menyertai perjalanan hidup kami. Oh Tuhan, biarlah setiap kesaksian hidup kami boleh menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh orang banyak, yang boleh mengajak orang juga melihat Yesus hadir dalam hidup kami. Dan orang itu pun juga mau membuka diri untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai kami sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Tuhan yang tolong kami, jaga kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan, dan juga kiranya hari ini satu lagi orang boleh melihat bahwa Yesus nyata dan hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah doa pagi kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.